Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika di SMP kelas 7 pada topik himpunan bagian yang ketiga, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya berkenaan dengan konsep himpunan dan penyajian himpunan. Silahkan disimak dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tetap untuk bisa terus menyimak video-video berkenaan dengan himpunan yang disajikan dengan runtut, lengkap, dan mudah ya. Jadi harapannya dengan kalian menyimak seluruh video-video yang menyajikan berkenaan dengan himpunan, mudah-mudahan pemahaman kalian berkenaan himpunan menjadi utuh dan kalian mudah dalam mempelajarinya. Oke, kali ini pada himpunan bagian yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan konsep himpunan kosong dan himpunan semesta. Oke, sekali lagi kita review. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang didefinisikan dengan jelas dan merupakan satu kesatuan. Bisa disajikan dalam 3 penyajian. Yang pertama dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, kedua dengan menyebutkan sifat dari anggotanya, dan ketiga dengan notasi pembentuk bilangan ya. Oke, kita mulai dengan konsep himpunan kosong dan nanti himpunan semesta ya. Pada himpunan kosong ini perhatikan, tentukan anggota dari himpunan-himpunan berikut ya. Jadi ada 4 sajian dari himpunan, kita diminta untuk menentukan anggotanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Ya, tentu kita masih ingat ya, ada satu bilangan prima yang genap, yaitu 2. Nah, berarti anggota dari himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2 ya. Oke, yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ya. Masih ingat ya review mengenai himpunan bilangan bulat? Silahkan bisa dicari nanti di video berkenaan dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kalau yang positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, termasuk nanti non negatif 0 ya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Karena kita diminta mencari bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ya. Tentu karena 0 dan 1 ini adalah bilangan bulat yang saling berdekatan, maka tidak kita temukan bilangan bulat ya yang terletak antara 0 dan 1 ya. Kita tidak menemukan ya. Kita beri tanda tanya dulu di sini. Yang ketiga, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ya, tentu kita harus tahu anggota dari himpunan bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara kalau kita diminta mencari himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0, tentu tidak kita temukan ya. Oke, kita beri tanda tanya lagi ya, karena kita tidak menemukan bilangan cacah yang kurang dari 0, sebagaimana kita tidak menemukan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 pada poin yang nomor 2. Oke, yang keempat, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 ya. Karena definisi dari bilangan ganjil ya bilangan yang tidak habis dibagi 2. Sementara kalau kita mencari himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, tentu tidak bisa kita temukan ya. Oke ya, himpunan nomor 2, 3 dan 4 disebut himpunan kosong ya. Apa itu himpunan kosong? Ya tadi kita tidak nemukan kan. Nomor 2 kita tidak nemukan himpunan bilangan bulat dari 0, lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita tidak menemukan juga bilangan cacah yang kurang dari 0. Kita juga tidak menemukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Berarti apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Ya, himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak memiliki anggota, atau disebut himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota disimbolkan dengan O bulat dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada isinya ya. Jadi himpunan kosong itu dilambangkan dengan O coret atau kurung kurawal yang dia tidak punya isi. Oke.
Jadi sekali lagi, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana dengan himpunan semesta? Nah, perhatikan ya. Misalkan A itu himpunan nama-nama siswa di kelas 7A yang namanya dimulai dengan huruf Y. Ya, misalkan kalau di kelas ada namanya Yulianto, ya, ada namanya Yuli Prastyo, ada namanya Yurianto, dan seterusnya ya. B adalah himpunan nama-nama siswa di kelas 7A yang namanya dimulai dengan huruf S. Nah, misalkan Sumariati, ya, Solihah, ya, dan seterusnya ya. C adalah himpunan nama-nama siswa di kelas 7A yang namanya dimulai dari huruf A. Nah, misalkan ada Anton, Amir, Amar, ya, dan seterusnya. Sementara S adalah himpunan nama semua siswa di kelas 7A. Nah, perhatikan, berarti himpunan A nanti termaktub di himpunan S enggak? Ya, masuk di himpunan S ya, karena dia yang namanya Y itu nama-nama di siswa kelas 7A. B juga gitu, di kelas 7A tapi namanya berawal dari huruf S. Nah, S ini nanti yaitu himpunan nama semua siswa di kelas 7A atau yang dia melingkupi himpunan A, B, dan C itu dinamakan himpunan semesta. Perhatikan ya, C itu ada di S ya, B itu semuanya nanti masuk di dalam S, ada di dalam S ya. Kemudian A juga, himpunan A masuk di dalam himpunan S. Apa kira-kira yang dimaksud dengan himpunan semesta? Ya, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi di himpunan A itu yang dibicarakan adalah nama siswa yang berhuruf Y, ada di dalam S. Himpunan B, himpunan nama siswa di kelas 7A yang dimulai dari huruf S, ada di S. C, himpunan C, himpunan nama siswa kelas 7A yang dimulai dengan huruf A, ada di dalam S, karena semua nama di siswa di kelas 7A itu ada di S atau himpunan semesta. Jadi sekali lagi, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, himpunan semesta itu biasanya mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi sekali lagi, himpunan semesta itu mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi himpunan A ini jelas himpunan S lebih banyak ya. Di B juga dibanding dengan SS lebih banyak. C juga seperti itu, dan semua A, B, C ini di dalamnya S. Maka himpunan semesta itu adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Anggotanya paling tidak sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, 7. Oke. Nah, kita diminta menentukan himpunan semesta. Tentu jawabannya sangat banyak ya, tidak terbatas ya. Oke, sekarang akan kita tunjukkan beberapa, nanti yang lain kalian yang akan menentukan sendiri ya. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, ya paling tidak yang sama dengan himpunan A. Tadi kan pengertian himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya sama atau lebih banyak. Berarti S anggotanya 1, 3, 5, 7 sama dengan A ya. Kalau yang lebih banyak, misalkan contohnya yang kedua, S bilangan ganjil. Ingat, 1, 3, 5, 7 apakah bilangan ganjil? Ya, berarti S bisa dipakai sebagai semesta, yaitu S yang anggotanya bilangan ganjil. Berikutnya, S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah 1, 3, 5, 7 berada di S? Iya, 1, 3, 5, 7. Berarti S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa menjadi semesta, himpunan semesta dari himpunan A. Yang keempat, S adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu berarti berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Apakah himpunan A 1, 3, 5, 7 berada di S? Tentu ya, karena 1, 3, 5, 7 bilangan cacah. Berarti bilangan cacah bisa menjadi himpunan semesta dari himpunan A. Yang kelima, 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama berapa aja?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah 1, 3, 5, 7 masuk di dalam 10 bilangan asli pertama? Iya tentu ya. Berarti S yang merupakan 10 bilangan asli pertama bisa menjadi himpunan semesta dari himpunan A. Tentu masih banyak lagi ya. Nah, kalian yang harus coba sendiri. Temukan, cari yang bisa menjadi himpunan semesta dari himpunan A. Oke, sekarang apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita mulai dari yang A. Himpunan bilangan prima genap. Apakah termasuk himpunan kosong? Prima genap. Adakah prima genap? Ada ya. Nah, anggotanya 2 ya. Berarti bukan himpunan kosong karena memiliki anggota yaitu 2. Yang kedua, yang B. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Adakah bilangan genap yang habis dibagi 7? Nah, kalian cukup bisa menyebutkan 1 berarti sudah menggugurkan dia bukan himpunan kosong. Nah, misalkan 14 ya. 14 itu habis dibagi 7. Tentu lebih banyak lagi, ada 14. Berapa lagi? Ya 28. Berapa lagi? Ya 42 ya dan seterusnya ya. Berarti bukan himpunan kosong ya karena memiliki anggota. Yang C, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Nah, bulan ada 12 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, Desember ya. Tidak ada yang dimulai dari K ya. Karena kita tidak menemukan nama bulan yang diawali dengan huruf K, maka himpunan di poin C ini tidak memiliki anggota, alias dia adalah himpunan kosong ya, tidak memiliki anggota. Oke, yang D. Himpunan A adalah anggotanya X yang memenuhi, di mana X dikurangi 4 sama dengan minus 8. X-nya bilangan asli. Nah, kira-kira X yang memenuhi berapa ini? Agar X dikurangi 4 sama dengan negatif 8. Nah, negatif 4 ya. Padahal yang diminta X-nya bilangan asli. Oke, berarti tidak kita temukan anggotanya ya. Himpunan kosong. Oke, yang E. Himpunan B, X gimana? Ini K ya. Mohon maaf ini K. K di mana K lebih besar dari 6 kurang dari 12. K lebih besar dari 6 kurang dari 12. K itu bilangan cacah kelipatan 7. Adakah K antara 6 sama 12 yang merupakan bilangan kelipatan 7? Iya, 7 itu sendiri ya. Nah, berarti bukan himpunan kosong karena ada anggotanya yaitu 7. Oke. Sekarang tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Ya, ada 4 ini ya. Tentu karena namanya himpunan semesta, jawabannya tidak tunggal ya. Bisa lebih dari 1 bahkan banyak ya. Oke, yang pertama, himpunan A itu sepeda motor, mobil, truk. Nah, kira-kira yang bisa menjadi semesta? Apa yang bisa menjadi semesta? Ya, semesta sepeda motor, mobil, truk. Nah, misalkan kendaraan bermotor, saya. Atau kendaraan bermotor rodanya lebih dari 1. Nah, misalkan ya. Oke. Contoh itu ya. Kalian temukan yang lain. Yang B. B itu himpunan jeruk, apel, mangga, durian. Apa semestanya? Ya, buah-buahan ya. Ya, semesta dari himpunan B adalah buah-buahan. Jeruk, apel, mangga, durian yang termasuk dalam buah-buahan. Kemudian yang C, himpunan C anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, boleh ya. Ini banyak. Misalkan bilangan asli genap kurang dari 10. Atau bilangan asli juga bisa. Bilangan bulat bisa ya. Bilangan cacah bisa dan seterusnya. Oke, yang D. D itu himpunan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan himpunan semestanya adalah bilangan bulat antara min 5 dan 5. Bisa ya. Atau ini tepat sama. Atau bisa jadi cukup bilangan bulat. Nah, atau bilangan bulat antara minus 10 sampai 10 dan seterusnya. Jadi banyak ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami konsep kita hari ini yang sudah kita pelajari berkenaan dengan himpunan kosong dan himpunan semesta. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu nanti pada video berikutnya berkenaan dengan himpunan bagian yang keempat. Terima kasih, senang membersamai kalian dalam belajar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.